Jangan kriminalisasi ajaran Islam. Dalam beberapa waktu terakhir, khilafah menjadi isu penting. Khilafah dinilai buruk dan dituding sebagai ancaman. Ide khilafah dan para pengusungnya pun dikriminalisasi. Lalu bermunculan berbagai pernyataan dan postingan di medsos yang mempersoalkan khilafah. Tak sedikit pula yang merendahkan, mencemooh, bahkan melecehkan seruan penegakan khilafah. Isu khilafah mengingatkan kita pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang ke-7 yang digelar pada tanggal 9-11 November 2021 di Jakarta. Pertemuan itu telah menyepakati 17 poin bahasan, salah satunya tentang hukum jihad dan khilafah. Intinya, dalam salah satu rumusannya dinyatakan, jihad dan khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Karena itu Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tersebut merekomendasikan agar masyarakat dan pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah. Sayangnya, rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI itu seakan tidak digubris oleh berbagai pihak, termasuk oleh pemerintah. Bahkan ada oknum pengurus MUI yang juga tidak menggubris rekomendasi itu. Bagian dari syariah Islam. Ada anggapan bahwa tudingan yang dipropagandakan oleh sejumlah pihak bahwa khilafah adalah ideologi. Mereka menyebut istilah ideologi khilafah. Ini jelas salah kaprah, sebabnya khilafah bukanlah ideologi. Khilafah adalah bagian dari syariah Islam tentang kepemimpinan dan pemerintahan. Imam Al-Mawardi menyatakan imamah atau khilafah diposisikan untuk menggantikan kenabian dalam hal memelihara agama dan mengurus dunia. Dr. Mahmud Al-Khalidi dalam disertasinya di Universitas Al-Azhar Mesir menyatakan, khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi khilafah merupakan istilah syariah dan bagian dari kewajiban dalam Islam sebagaimana sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Bahkan khilafah telah dinyatakan di dalam as-sunnah dan banyak hadis Rasulullah SAW. Khilafah juga merupakan bagian dari sunnah Khulafaur Rasyidin yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita pegang teguh. Khilafah merupakan salah satu sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang paling penting. Berpegang teguh dengan sunnah ini adalah dengan mempertahankan, membela, dan mendegakkannya kembali ketika tidak ada. Khilafah, kewajiban dalam Islam. Para ulama sepakat atas kewajiban mengangkat khalifah, yakni menegakkan khilafah. Banyak dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan kaidah syariah yang menegaskan kewajiban ini. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 menegaskan, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengangkat khalifah ini di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Al-Aswam yang tuli dari syariah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyatakan, para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Kewajiban mengangkat seorang khalifah, yakni menegakkan khilafah, telah disepakati oleh seluruh sahabat dan menjadi ijma' sahabat. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i menegaskan, sungguh para sahabat radhiyallahu an telah berijma' bahwa mengangkat seorang imam atau khalifah setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam atau khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda sementara kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah SAW. Ijma' sahabat sebagai dalil tidak boleh ditolak. Menolak ijma' sahabat dapat mengantarkan kepada kekufuran. Imam Asy-Syarakhsi menegaskan, siapa saja yang mengingkari kedudukan ijma' sebagai hujjah yang menghasilkan ilmu atau keyakinan, sungguh dia telah membatalkan fondasi agama ini. Karena itu, orang yang mengingkari ijma' sama saja dengan berupaya menghancurkan fondasi agama ini. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustafa fi Ilmi Al-Usul menegaskan bahwa ijma' sahabat tidak dapat dibatalkan. Karena itu, ijma' sahabat yang menetapkan kewajiban menegakkan khilafah tidak boleh diabaikan dan dicampakkan, seakan tidak berharga hingga dikalahkan atau dibatalkan oleh ijma' para pendiri bangsa seandainya itu benar-benar ada. Cermin kemunafikan dan kekufuran. Stigma negatif merupakan bagian dari ejekan atau cemooh atau al-istihza, bahkan lebih dari itu. Al-istihza secara bahasa berarti as-sukriyah atau ejekan atau cemoohan. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan, mana as-sukriyah adalah merendahkan dan meremehkan, menyoroti aib dan kekurangan. Jadi penistaan agama
atau al-istihza bi'ad-din bisa dimaknai penghinaan dan cemoohan kepada Allah Subhanahu wa taala atau penghinaan dan ejekan terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau penghinaan dan ejekan terhadap Islam, hukum dan ajarannya. Penistaan agama Islam itu banyak bentuknya. Bisa dalam bentuk melecehkan dan menjelek-jelekan Islam, hukum dan syariahnya, seperti mensifati Islam dan syariahnya sebagai biadab, brutal, bengis, terbelakang dan lain-lain. Bisa juga dalam bentuk melecehkan atau mengolok-ngolok sebagian hukum Islam, seperti mengolok-ngolok jilbab, kerudung, dan kewajiban menutup aurat, melecehkan azan, menghina hukum potong tangan, kisos, rajam, dan sebagainya. Bisa juga dalam bentuk melecehkan dan mencemooh dan menstigma negatif sebagian ajaran Islam, seperti jihad dan khilafah, termasuk mengkriminalisasi para penyerunya. Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir al-Ba'alawi al-Hadrami asy-Syafi'i di dalam Sulam At-Taufiq ila Mahabtillah ala At-Tahqiq menyatakan bahwa semua keyakinan, perbuatan atau ucapan yang menunjukkan penistaan atau pelecehan kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, para malaikatnya, syiar-syiarnya, ajaran-ajaran agamanya, hukum-hukumnya atau janji atau kecamannya merupakan kekufuran atau kemaksiatan. Karena itu, hendaklah orang berhati-hati dari hal itu secara sungguh-sungguh. Pada masa Rasulullah SAW, perilaku dan sikap penistaan agama Islam itu merupakan perilaku orang-orang kafir, baik kaum musyrik maupun ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, juga menjadi perilaku orang-orang munafik. Di dalam Al-Quran Al-Karim, pelecehan terhadap Islam dan ajarannya hanya disematkan sebagai perilaku kaum kafir dan kaum munafik. Jadi penistaan terhadap Islam, hukum dan ajarannya, juga kriminalisasi terhadap para penyerunya, tidak lain merupakan cermin kekufuran atau kemunafikan. Semua bentuk penistaan terhadap Islam, hukum, syariah dan ajaran Islam itu jelas merupakan dosa besar. Tidaklah layak seorang muslim melakukan semua itu. Jika ada seorang muslim melakukan bentuk-bentuk pelecehan Islam, hukum, syariah dan ajaran Islam, maka hal itu bisa mengeluarkan dia dari Islam dan menyebabkan dirinya murtad, terutama jika disertai i'tiqad atau keyakinan. Adapun jika tidak disertai i'tiqad atau keyakinan, karena perbuatan dan sikap itu tetap merupakan dosa besar, cerminan kekufuran dan kemunafikan, maka pelakunya meski tidak dinilai telah murtad, dinilai telah melakukan perbuatan fasik dan dosa besar. Wajib memuliakan ajaran Islam. Cermin keimanan dan keislaman seseorang adalah memuliakan Islam, hukum syariah dan ajaran Islam. Hal itu didorong oleh ketakwaan yang ada dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala yang artinya, demikianlah perintah Allah, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu timbul dari ketakwaan kalbu. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Imam Abu Hasan Al-Mawardi di dalam tafsirnya, An-Naqtu wal Uyun mengatakan, terkait sya'airullah ada dua pendapat. Pertama, berbagai kefarduan Allah. Kedua, ajaran-ajaran agama Allah. Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Syarah Sulam At-Taufiq menjelaskan ayat tersebut, bahwa di antara sifat terpuji yang melekat pada orang yang bertakwa adalah mengagungkan syiar-syiar Allah, yakni syiar-syiar agamanya. Imam Abu Mansur Al-Maturidi di dalam tafsirnya Ta'wilah Ahli As-Sunnah menjelaskan ayat di atas. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah dengan perbuatan lahiriah, maka pengagungan itu muncul dari ketakwaan hati. Begitulah perkara yang tampak pada manusia. Jika di dalam hatinya ada sesuatu dari ketakwaan atau kebaikan, maka yang demikian itu tampak dalam perilaku lahiriahnya. Demikian juga keburukan, jika ada di dalam hati, maka tampak pada perilaku lahiriahnya. Tentu saja kita jangan sampai mendukung orang yang melakukan istihza bi'ad-din atau penistaan agama Islam, atau bahkan termasuk dalam pelakunya. Hal itu merupakan dosa besar. Pelakunya dinilai maksiat, menjadi orang zalim, fasik, bahkan bisa kafir. Sebaliknya, kita harus menjadi muslim yang memuliakan Islam, syariah dan ajarannya termasuk khilafah. Apalagi menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.